Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Shalom, apa kabar teman-teman? Baik-baik saja. Baru saja ya, Indonesia bermain imbang dengan Yaman U20 0-0 di Shenzhen. Pertandingan terakhir di grup C. Kita terhindar, memang beruntung bagi kita, karena kita menang selisih gol dari Yaman ya, dengan poin sama-sama 1. Setelah kita menerima 2 kekalahan dari Iran dan dari Uzbek. Nah, kita hanya kalah 3-0 dari Iran dan Uzbek 3-1. Sementara Yaman terlalu banyak mereka kalah. Memang mereka kalah 1-0 dengan Uzbek, tapi kalah dengan gol yang begitu banyak ya, lebih dari 5 gol melawan Iran. Jadi itu yang membuat mereka tidak bisa untuk berada di posisi ketiga. Tapi melawan Indonesia, mereka tuh lebih rapi bermain. Mestinya mereka bisa menang, peluang banyak dari tim asuhan Muhammad Hasan Ali Abadani ini. Hanya saja mereka kurang sabar, kurang tenang di depan gawang, terlalu terburu-buru untuk melepaskan tembakan. Selalu tembakan di luar kotak penalti, padahal cara mereka bermain, passing mereka itu jauh lebih bagus dibandingkan pemain-pemain kita. Terutama di babak kedua. Yaman memang berusaha untuk bisa menang, karena mereka harus menang. Kalau imbang sulit ya. Imbang 0-0, 1-1 akan berat untuk bisa menggusur Indonesia, karena mereka memang yang saya bilang tadi kalah banyak. Ya, kalau kalah di atas 5 gol dari Iran kan wah, itu sulit memang. Makanya kita terhindar dari kekalahan. Ada di menit terakhir tembakan dari pemain Yaman itu, untung saja Fitra Maulana, pemain yang menggantikan Ikram, itu tampil bagus. Dia masih bisa menepis tembakan itu, yang saya pikir ini berbahaya sekali, dan kalau ini masuk selesai, karena itu sudah di injury time kan, 90+4 teman-teman. Jadi ini banyak PR bagi Coach Indra Safri. 3 pertandingan tidak pernah menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Itu pun imbang kita bermain jauh di bawah Yaman. Yaman bermain sangat baik, kolektivitas cara bermain mereka, perpindahan bola dari sisi kiri ke sisi kanan, transisi mereka sangat baik untuk bisa bermain dalam pertandingan ini. Dan itu tadi saya bilang, kita beruntung tidak kalah melawan Yaman. Indra Safri melakukan perubahan-perubahan di dalam starting 11, terutama penjaga gawang tadi yang saya bilang teman-teman ya. Ikram digantikan oleh Fitra Maulana. Di belakang juga cuma dipertahankan Kadek Arel. Ada Fafa Seva di sana, ada Mufli yang bergerak dari sisi kanan, ada Sultan Saki. Sementara 2 double pivot kita itu dimainkan oleh Wilber Yardim dan Tony Firmansyah. Ya, kalau bermain dengan 4-2-3-1, yang Doni Tri lebih didorong sebagai kapten kesebelasan untuk bisa mendampingi Arli yang bergerak dari sisi sayap, dan ada Omaola ya, Marcelinus Omaola. Jens Raven ada di depan. Nah, itu taktik reformasi yang dilakukan oleh Indra Safri. Tapi saya pikir sulit ya. Tidak juga berjalan dengan baik, karena rapinya pertahanan dari Yaman. Lini tengah mereka sangat baik dalam memberikan bola passing, kerjasama mereka itu yang terlihat sekali dalam pertandingan ini. Sehingga saya bilang kan, ini banyak pelajaran bagi Coach Indra setelah balik dari Piala Asia U20. Evaluasi itu penting ya, untuk PSSI melihat pertandingan ini, karena kita sudah persiapan mungkin lebih matang dibandingkan dengan Yaman, Uzbek dan Iran. Sudah begitu lama kita kan, ya kita sudah ke Italia, ke Jepang, Prancis, ikut di turnamen di Prancis, ikut turnamen di Korea, di Bali. Tapi ya itu yang kita lihat dengan semua rangkaian tryout, latihan, tesnya di luar itu, dan hasilnya ini. Karena yang paling penting kan di Piala Asia U20 di Cina, semua itu. Tapi hasilnya ya yang kita lihat sama-sama teman, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Nah, makanya beruntung kita terhindar dari juru kunci di grup C ya, karena menang selisih gol itu saja ya. Sebenarnya kalau kita bisa menang, mungkin ada hiburan, menang secara telak di lapangan permainan ya, di waktu normal. Tetapi justru Yaman yang lebih mengendalikan permainan. Yaman untuk unggul di semua aspek ya, dalam tembakan mereka, on target mereka, penguasaan bola mereka sangat bagus, menciptakan kreasi peluang mereka di depan gawang kita, itu mereka lebih oke ya dalam pertandingan ini. Jadi ini juga akan menjadi renungan panjang bagi PSSI untuk melihat penampilan dari tim U20 kita ya, bagaimana untuk ke depan. Anak-anak ini punya potensi ya untuk bisa, Ketua Umum sudah bilang mungkin akan dipertahankan, dijaga dengan baik, karena mereka masa depan mereka masih bagus ya untuk ke depan. Ya, tinggal tentunya kita akan melihat
bagaimana ya kinerja tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri, yang didampingi oleh para coach, ada Bima Sakti, ada Kurniawan, ada Eko di sana ya. Dan ini yang harus dilihat teman-teman ya, karena kita juga akan mempersiapkan tim muda kita ke depan. Ada U23 juga depan mata, U17 bahkan nantinya pada bulan April di Arab Saudi, dipimpin oleh coach Nova Arianto. Ini pemain-pemain yang bagus yang dinantikan juga, karena mereka setelah itu kan mereka akan melangkah ke U19, ke U20 seperti sekarang. Sementara Donny Trik dan kawan-kawan dipersiapkan untuk tahun-tahun ke depan masuk ke U23. Tapi U23 kan dipegang oleh Gerald Van den Berg ini bagus, karena kita punya dua pemain yang kemarin telat diambil sumpah, Dion Marks dan Tim Hypens, itu akan memperkuat tim U23. Jadi masih oke, masih bagus ya. Raven juga bisa bergabung ke sana, Welber Jaring juga bisa bergabung. Semua akan dilihat oleh Gerald Van den Berg. Jadi itulah hasil yang kita dapat di Piala Asia U20. Target tidak kesampaian. Jangankan kita ke semifinal untuk ke Piala Dunia, untuk lolos dari fase grup kita habis, tidak pernah menang. Dan ini saya pikir gagal total. Kalau bilang gagal ya gagal. Itu saya bilang. Jadi ya PSSI sendiri dan Pak Erik sebagai ketua umum akan melihat ini. Ya evaluasi itu harus perlu. Nah, kita akan tunggu nantinya teman-teman ya, untuk info ke depan setelah tim ini pulang ya dari Cina dengan hasil yang mengecewakan pasti, karena tidak mampu untuk keluar dari grup. Dari Jakarta kan itu ada percaya diri yang luar biasa bahwa kita bisa keluar dan mengincar, bermimpi untuk ada di semifinal. Tapi apa daya, kita gagal, kita tidak mampu. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.